Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di YouTube channel GKI Cimahi dalam program Renungan Harian. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan yang baik. Namun apabila Bapak Ibu Saudara tidak dalam keadaan yang baik, tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memulihkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk segala berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan daripada firman-Mu. Kami memohon hikmat-Mu Tuhan, sehingga Engkau dapat melingkupi kami dan kami akan mengerti apa yang Engkau maksudkan melalui ayat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini Amsal berbicara hikmat. Bacaan kita dari Amsal 9 ayat 10 sampai 12. Yang tertulis demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebab karena oleh aku, umurmu diperpanjang, dan tahun hidupmu bertambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 10 ada 3 kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah hikmat, lalu yang kedua adalah takut, dan yang ketiga adalah pengertian. Kata yang pertama adalah hikmat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijakan. Diartikan juga kearifan. Hikmat juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menilai sesuatu mengenai orang, barang, kejadian, ataupun situasi. Hikmat juga dapat diartikan sebagai pemahaman akan apa yang benar dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Sinonim dari hikmat adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan. Lalu kata yang kedua adalah takut. Kata takut dalam bahasa Ibrani, yaitu yara, memiliki 3 pengertian. Yang pertama takut dan gemetar, yang kedua hormat disertai kekaguman, dan yang ketiga takut dalam arti mengasihi dan menghormati. Nah, di dalam ayat ini kata takut yang paling tepat diterjemahkan adalah mengasihi dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan tentunya. Lalu kata yang ketiga adalah pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, pengertian adalah kesanggupan untuk menangkap makna. Di ayat ini menyatakan bahwa sikap hormat dan takut kepada Tuhan adalah cara pertama dan utama untuk menjadi bijak. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah kunci dari manusia menangkap makna. Lalu di ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Melalui ayat tersebut, Amsal mau menunjukkan bahwa orang yang berhikmat dan takut akan Tuhan akan menjalani hidup yang baik dengan dipenuhi dengan kemampuan menangkap makna, dan pasti panjang umurnya. Kebijakan ini bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita masing-masing. Jelas, Amsal menuliskan di ayat ke-12, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat dan pengertian. Maka, dari hikmat dan pengertian itu, kita dapat menjalani hidup dengan kebijakan, sehingga umur panjang yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati.